Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ula Rahmi, NIM 24002068, Fakultas Ilmu Pendidikan, Departemen Administrasi Pendidikan, mata kuliah Komunikasi Organisasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan dan prinsip-prinsip dalam komunikasi. Hambatan-hambatan dalam komunikasi apabila dibiarkan kemungkinan terjadinya miskomunikasi. Terjadinya miskomunikasi ini tidak hanya berdampak terhadap diri sendiri, tetapi juga bisa fatal terjadi pada suatu lembaga. Dan bahwa miskomunikasi yang terjadi untuk lembaga ini perlu dikhawatirkan. Baiklah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip komunikasi organisasi. Dalam komunikasi kita harus mengetahui apa saja prinsip-prinsip yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu prinsip bahwa komunikasi itu bersifat simbolik. Salah satu kebutuhan setiap kita sebagai manusia, siapapun orangnya, adalah kebutuhan simbolisasi atau penggunaan lambang. Lambang tertentu kadang-kadang komunikasi tidak harus berupa kata-kata atau kalimat-kalimat panjang, tetapi cukup berupa simbol-simbol yang itu sudah menginformasikan tentang sesuatu yang kita sampaikan. Dan siapapun yang melihat bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada kita. Contoh proses simbolik itu adalah terkait dengan lambang. Dan simbol lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk merujuk sesuatu. Misalnya, kita memasang bendera di depan rumah untuk menyatakan bahwa bendera merah putih itu pada saat 17 Agustus secara tidak langsung kita atau keluarga atau orang-orang yang melihat bahwa keluarga ini adalah keluarga yang menyatakan diri untuk selalu memberikan kehormatan sebagai sebuah keluarga yang cinta dan tanah air kepada Indonesia, kepada negaranya. Prinsip yang kedua yaitu bahwa setiap perilaku yang kita lakukan yang orang lain lihat memiliki potensi komunikasi apapun bentuknya. Bahwa setiap perilaku manusia memiliki potensi komunikasi. Yang ketiga yaitu komunikasi itu pada prinsipnya punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Dan perlu digarisbawahi bahwa bahwa kecenderungan dimensi ini sebenarnya menunjukkan muatan dan komunikasi kita. Dimensi isi cenderung verbal dan komunikasi, dan dimensi hubungan cenderung nonverbal. Yang keempat, prinsip selanjutnya yaitu ada yang menyatakan bahwa komunikasi itu melibatkan prediksi peserta komunikasi. Apabila prediksi si komunikator ataupun prediksi si komunikan, ketika orang-orang berkomunikasi biasanya mereka meramalkan efek. Ada dia yang mencoba mencerna kemungkinan efek yang terjadi pada perilaku komunikasi di antara mereka. Dengan kata lain, komunikasi diatur atau diikat oleh aturan-aturan atau norma-norma atau tata krama dan etika tertentu. Artinya, orang kadang-kadang memilih strategi untuk ketika berkomunikasi berdasarkan bagaimana orang menerima pesan itu atau meresponnya. Prinsip yang selanjutnya yaitu dalam komunikasi fleksibilitas
dan efektivitas ditentukan oleh kemiripan latar belakang, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Dan semakin itu mirip, semakin membuat komunikasi itu menjadi lebih efektif. Selanjutnya yang terakhir yaitu komunikasi itu bersifat non-sekuensial. Artinya adalah komunikasi manusia dalam bentuk dasarnya komunikasi tatap muka itu dua arah, tidak bisa satu arah. Non-sekuensial ketika seorang manajemen bicara kepada pegawainya dalam sebuah rapat atau dalam sebuah pertemuan lainnya. Maka pada saat detik itu pun, ketika manajer itu berbicara, sebenarnya pegawai itu menyampaikan pesan. Selanjutnya adalah hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Dalam berkomunikasi, kita terdapat hambatan-hambatan yang membuat komunikasi itu menjadi tidak efektif. Hambatan-hambatan tersebut dapat terjadi karena berbagai sumber yang ada. Yang pertama yaitu sifatnya emosional dan sosial atau kultural. Yang kedua yaitu sadar atau tidak hambatan memberikan ketika memberikan penilaian dan menghakimi pembicara. Yang ketiga yaitu ketika gagal dalam menangkap maksud dari konotatif sebuah perkataan yang disampaikan oleh seorang komunikator kepada seorang komunikan atau oleh seseorang yang menyampaikan pesan. Yang keempat yaitu hambatan dalam berkomunikasi yaitu ketika terjadi kesalahpahaman atau kita menyebutnya distorsi komunikasi karena tidak adanya kepercayaan atau tidak saling mempercayai satu sama lain. Itulah sumber-sumber hambatan dalam berkomunikasi. Selanjutnya kita terdapat hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Yang pertama yaitu pengaruh perbedaan status. Yang kedua yaitu perbedaan budaya. Perbedaan budaya ini maksudnya misalnya kita berbicara dengan orang yang berbeda bahasa atau berbeda suku, maka itu akan sedikit menghambat komunikasi kita dengan orang tersebut. Yang ketiga yaitu gangguan fisik. Gangguan fisik ini dapat berupa di dalam maupun di luar. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.